Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pernikahan yang berpusat pada Kristus, mencerminkan cinta ilahi dalam dunia yang berpusat pada diri sendiri. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 28, yaitu bagian dari surat Rasul Paulus yang ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, yang membahas berbagai aspek kehidupan dan komunitas Kristen di Efesus. Dalam bagian ini, Paulus beralih dari petunjuk umum mengenai kehidupan Kristen ke petunjuk khusus mengenai hubungan rumah tangga yang mencerminkan struktur masyarakat pada masanya. Perikop ini membahas hubungan antara suami dan istri dengan menggunakan hubungan antara Kristus dan gereja sebagai modelnya. Bagian ini adalah bagian dari wacana yang lebih luas mengenai ketundukan timbal balik dan penerapan praktis kasih Kristiani dalam hubungan keluarga dan sosial. Sebelum bagian yang kita baca hari ini, dalam Efesus 5 ayat 21, Paulus memerintahkan orang Kristen untuk tunduk satu sama lain, karena rasa hormatnya kepada Kristus. Ayat ini menentukan nada untuk memahami ayat-ayat berikutnya, menekankan rasa saling menghormati, dan saling mengasihi dalam membina hubungan suami istri maupun keluarga. Paulus memulai dengan menyapa para istri, mendorong mereka untuk menundukkan diri kepada suami, seperti mereka tunduk kepada Tuhan. Ketundukan ini bukan berarti inferioritas, tetapi mencerminkan ketundukan gereja kepada Kristus. Idenya berakar pada rasa saling menghormati dan cinta kasih dalam hubungan perkawinan, yang mencerminkan norma-norma budaya pada saat itu. Paulus kemudian berbicara kepada para suami, memerintahkan mereka untuk mengasihi istri mereka, seperti halnya Kristus mengasihi gereja, dan menyerahkan dirinya demi istrinya. Cinta kasih ini bersifat pengorbanan, tanpa pamrih, dan ditujukan untuk kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual istri. Suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, mengasuh dan merawatnya, mencerminkan kasih dan kepedulian Kristus terhadap gereja. Untuk memahami surat Rasul Paulus ini, kita perlu memahami konteks budaya dan teologisnya. Di dunia Yunani Romawi, rumah tangga adalah unit sosial yang mendasar, dengan peran dan harapan yang jelas bagi setiap anggotanya. Instruksi Paulus menghormati norma-norma budaya ini, tetapi menanamkannya dengan prinsip-prinsip Kristen tentang kasih, pengorbanan, dan saling menghormati. Untuk menjelaskan makna teologisnya, Paulus menggunakan hubungan pernikahan untuk menggambarkan misteri mendalam tentang hubungan Kristus dengan gereja. Sebagaimana kasih Kristus terhadap gereja ditandai dengan pengorbanan dan pengudusan, demikian pula cinta antara suami dan istri harus ditandai dengan sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan untuk saling menghormati. Jadi, Efesus 5 ayat 22-28 ini adalah bagian dari ajaran Paulus yang lebih luas mengenai perilaku anggota dari sebuah keluarga Kristen. Ia menguraikan peran istri dan suami dalam pernikahan, dan membingkainya dalam konteks hubungan Kristus dengan gereja.
Bagian ini menyerukan pendekatan radikal dan kontrabudaya dalam pernikahan yang mengutamakan cinta timbal balik, rasa hormat, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun perikop ini membahas peran tradisional istri dan suami, namun melampaui norma-norma budaya dengan mendasarkan peran-peran ini pada teladan Kristus dan gereja. Istri dipanggil untuk menghormati dan mendukung suaminya, sementara suami dipanggil untuk mencintai istrinya dengan kasih pengorbanan yang sama seperti yang dimiliki Kristus terhadap gereja. Saling menghormati dan mengasihi akan menciptakan rumah tangga yang rukun dan saleh, mencerminkan kesatuan dan kesucian hubungan antara Kristus dan gerejanya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Paulus memberikan wawasan yang mendalam mengenai pernikahan Kristen, dengan menarik kesejajaran antara hubungan suami dan istri dan hubungan antara Kristus dan gereja. Firman Tuhan hari ini memanggil para suami dan istri untuk melampaui norma-norma budaya kontemporer yang mementingkan diri sendiri, mewujudkan kasih yang berpusat pada Kristus yang berfungsi sebagai kesaksian akan kuasa Injil yang transformatif. Di dunia sekarang ini, hubungan seringkali dilihat dari sudut pandang kepuasan dan kenikmatan pribadi. Narasi budaya yang ada, mempromosikan gagasan bahwa pernikahan pada dasarnya adalah tentang apa yang bisa diperoleh seseorang, yang mengarah pada dinamika transaksional, di mana kepentingan pribadi mengalahkan cinta yang berbasis pengorbanan. Namun, Paulus menyajikan visi pernikahan yang sangat berbeda. Dia memanggil para istri untuk tunduk kepada suaminya, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, dan para suami untuk mengasihi istrinya, sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuknya. Model pernikahan ini didasarkan pada sikap tidak mementingkan diri sendiri dan saling menghormati. Ketundukan, seperti yang dijelaskan oleh Paulus, bukanlah tentang inferioritas atau dominasi, tetapi tentang dukungan dan rasa hormat secara sukarela, yang mencerminkan rasa hormat gereja terhadap Kristus. Demikian pula, cinta yang harus ditunjukkan oleh para suami, ditandai dengan pengorbanan dan pengabdian, yang bertujuan untuk memelihara dan menghargai istri mereka seperti yang dilakukan Kristus terhadap gereja. Dalam konteks kita saat ini, cetak biru pernikahan yang ilahi ini, sangat kontras dengan pendekatan yang seringkali mementingkan diri sendiri, yang banyak ditemui dalam hubungan saat ini. Pernikahan yang berpusat pada Kristus, mencerminkan kasih Kristus yang penuh pengorbanan dan tak tergoyahkan. Ini menunjukkan kesabaran, pengampunan, dan komitmen teguh terhadap kesejahteraan orang lain. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip ini, pernikahan Kristen dapat menjadi mercusuar pengharapan dan stabilitas, memberikan kesaksian yang kuat akan kuasa kasih Tuhan di dunia, yang sangat membutuhkan hubungan yang otentik dan abadi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai tanggapan terhadap firman Tuhan, kita harus mengambil langkah-langkah yang praktis untuk menyelaraskan pernikahan kita dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam firman Tuhan hari ini. Berikut beberapa penerapan praktis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kembangkan cinta kasih tanpa pamrih. Para suami harus berusaha untuk mencintai istri mereka seperti Kristus mencintai gereja, dengan cinta pengorbanan dan tanpa pamrih. Ini berarti, mendahulukan kebutuhan dan kesejahteraan istri di atas kebutuhannya sendiri, menunjukkan kasih melalui tindakan, dan keputusan yang memprioritaskan pertumbuhan dan kebahagiaan pasangannya. Sementara para istri, harus menopang dan menghormati suaminya, memupuk lingkungan yang saling menghormati dan memberi semangat. Kedua, praktekkan untuk saling tunduk. Terimalah gagasan untuk saling tunduk yang diuraikan dalam Efesus 5, ayat 21, di mana kedua pasangan tunduk satu sama lain, yang didasarkan pada rasa hormat kepada Kristus. Hal ini melibatkan kerendahan hati, mengakui nilai sudut pandang orang lain, dan mengambil keputusan bersama-sama, dengan kasih dan rasa hormat. Ketiga, fokus pada pertumbuhan spiritual. Jadikan pertumbuhan spiritual sebagai prioritas bersama.
berdoa bersama, belajar Alkitab bersama, dan berpartisipasi dalam kegiatan gereja bersama pasangan. Hal ini tidak hanya memperkuat iman individu namun juga memperkuat landasan spiritual pernikahan. Keempat, selesaikan konflik secara alkitabiah. Atasi konflik yang terjadi dengan pendekatan yang berpusat pada Kristus, yang ditandai dengan pengampunan, kesabaran, dan kemauan untuk berdamai. Hindari godaan untuk merespons dengan kemarahan atau keegoisan. Sebaliknya, berusahalah untuk memahami dan mengatasi akar permasalahan dengan cara yang menghormati Tuhan. Kelima, jadilah kesaksian bagi orang lain. Biarkan pernikahan Anda menjadi kesaksian kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar Anda. Baik melalui keramah tamahan, membimbing pasangan lain, atau sekadar menghayati iman Anda dalam interaksi sehari-hari, gunakan pernikahan Anda sebagai platform untuk mencerminkan kasih dan anugerah Tuhan kepada orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya memperkuat pernikahan kita sendiri, namun juga memberikan kesaksian yang kuat mengenai kekuatan transformatif kasih Kristus di dunia yang egois. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas teladan kasih dan pengorbanan ilahi yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami untuk mencerminkan kasih-Mu yang tanpa pamrih dalam pernikahan kami, memupuk rasa saling menghormati, dan pertumbuhan rohani kami. Berdayakan kami untuk menjadi bukti rahmat dan kasih-Mu di dunia yang sangat membutuhkannya. Kuatkan komitmen kami satu sama lain dan kepadamu, agar pernikahan kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.